Assalamualaikum ya adi ya oti. Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berjumpa di bulan yang penuh rahmat dan damai. Bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. PD Perjuangan mengucapkan kepada seluruh umat Islam selamat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah puasa di dalam bulan Ramadan untuk tetap menjaga kepekaan, rasa kemanusiaan kita terhadap sesama anak bangsa, serta tetap memupuk semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, langit bulan purnama bersinar terang, banyak ikan berenang di lautan. Bulan suci Ramadan telah datang. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan selamanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama yang berasal dari Yogyakarta dan dikenal sebagai salah seorang anggota BPUPK yang bertugas merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. Beliau adalah Ki Bagus Hadikusumo. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang guru besar dan cendekiawan muda Muhammadiyah yang sangat hikmah untuk menjadi peneliti di bidang sosial, budaya, dan kajian keagamaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Prof? Kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Ya. Sehat walafiat. Ya, terima kasih sebelumnya, Prof, karena telah menyempatkan dan telah berkenan untuk mengisi acara program Inspirasi Sahur kita pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini kita dapat banyak belajar dari sosok Ki Bagus Hadikusumo. Betul, betul. Saya juga senang hadir di sini. Terima kasih, Prof. Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Ki Bagus Hadikusumo, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut. Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta tanggal 24 November tahun 1890 dari keluarga priai santri dari daerah Kauman, Yogyakarta. Pendidikan agama ia dapatkan dari sang ayah serta dua pesantren tradisional di Wonokromo dan Pekalongan. Di pesantren tersebutlah Hadikusumo mulai mengenal ilmu tasawuf. Akan tetapi, pengaruh terbesar yang ia dapat selagi mempelajari ilmu Islam adalah berasal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo diberikan mandat untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah dari tahun 1944 sampai 1953. Pada saat itu beliau dipercaya menjadi anggota BPUPK yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Ia mewakili golongan Islam bersama Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Mr. Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Di antara kalangan Muslim dalam BPUPK, Ki Bagus Hadikusumo ialah orang yang paling bersemangat yang menginginkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Meskipun kemudian hati Ki Bagus Hadikusumo luluh dan dapat menerima keputusan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dengan segala jasanya, Ki Bagus meninggal pada 4 November tahun 1954 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kuncen di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Di antara guru-guru Ki Bagus Hadikusumo adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa ulama di Kauman saat itu. Ki Bagus Hadikusumo ialah penggagas utama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, selama berkiprah di Muhammadiyah, beliau juga berhasil merumuskan pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pokok pemikiran tersebut kini menjadi dasar ideologi Muhammadiyah, yaitu matan kepribadian Muhammadiyah dan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pada tanggal 10 November tahun 2015, bertepatan dengan Hari Pahlawan, ia diberi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Ki Bagus Hadikusumo bersama Prof. Najib Burhani.
Kita langsung saja ya Prof ya. Ini Monggo. kebetulan ada beberapa pertanyaan nih Prof. Kita Iya. mengulik lebih jauh lagi tentang Ki Bagus Hadikusumo ini. Ya. Iya Prof, pertanyaan yang pertama. Bagaimana latar belakang sosial yang ada pada masa Ki Bagus Hadikusumo itu sendiri Prof? Ya, sebelum masuk kepada jawaban terhadap pertanyaan tersebut ya tentang latar belakang sosial yang berada di sekitar Ki Bagus. Ini Ki Bagus ini adalah sosok yang unik kayak gitu ya. Kenapa unik? Dia itu kalau umpamanya dilihat di dalam foto-fotonya itu selalu memakai katakanlah blangkon dan baju Jawa dan sebagainya. Padahal dia itu adalah ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah kayak gitu ya. Ya, dan kemudian yang menarik lagi, namanya itu bukan nama Islam ya, nama Jawa, Ki Bagus Hadikusumo kayak gitu. Nah, terus dia itu sebetulnya adalah dari keluarga, kalau umpamanya boleh dikatakan itu ya, santri dan priayi. Santrinya itu karena dia itu abdi dalam pametakan, abdi dalam putihan di Keraton Yogyakarta. Priayinya ya karena bagian daripada keraton itu kayak gitu ya. Nah, yang menarik dari kondisi dari Ki Bagus Hadikusumo itu adalah bagaimana dia mentransformasikan dirinya, katakanlah seperti itu ya, untuk mengkombinasikan antara lokalitas, kejawaannya itu, nasionalisme, dan juga keislaman, kayak gitu kan? Ya, jadi dia itu menjadi anggota BPUPKI atau BPUPK, kayak kemudian menjadi pimpinan Muhammadiyah dan menjadi seorang katakanlah yang sangat kuat bagaimana kemudian mengadopsi kejawaan lokalitas yang ada di tempat kelahirannya tersebut, kayak gitu. Nama lahirnya tuh sebetulnya bukan Ki Bagus Hadikusumo, Siapa itu Prof? tapi Hidayat, kayak gitu ya. Hidayat itu kalau umpamanya kita runtut itu seperti buku Ronggo Warsito itu. Serat Hidayat Jati kayak gitu ya. Ada unsur Arabnya, tetapi kemudian pada umur 30 tahun Ki Bagus itu kemudian mengambil nama Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian dia pakai sampai kemudian dia wafatnya kayak gitu ya. Nah, dan ketika katakanlah bukan sekedar mengambil nama Jawa, tetapi dia juga katakanlah menggunakan pakaian Jawa itu di dalam pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan. Misalnya waktu suatu saat diundang oleh Kaisar Jepang bersama Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta kan memakai pakaian resmi ya, katakanlah jas dan sebagainya. Nah, Ki Bagus ini tetap pakai pakaian Jawanya itu, pakai blangkonnya dan sebagainya itu kayak gitu ya. Dan hal lain yang sangat menarik dari Ki Bagus itu adalah perannya itu ya, di antaranya itu di dalam katakanlah menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama Pancasila. Negosiasi antara Bung Hatta dan Ki Bagus, Kasman Dimengjo dan beberapa tokoh yang perumus dari Pancasila itu, sehingga kesatuan daripada Indonesia itu terbentuk kayak gitu ya, dengan katakanlah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya kayak gitu ya. Dan hal lain kayak gitu ya dari Ki Bagus Hadikusumo itu adalah bagaimana kesenangannya itu ya tentang menguri-uri, menghidupkan tentang kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dan memasukkannya itu di dalam elemen kemuhammadiyahan kayak gitu. Jadi itu kira-kira di antara sesuatu yang menarik dari sosok yang kita sebut dengan Ki Bagus Hadikusumo. Kita tahu ya, misalnya orang tokoh nasional kita itu yang mengambil nama Ki atau semisal Ki Bagus itu ada Ki Hajar Dewantoro kayak gitu ya, bukan pakai nama kiai, bukan pakai nama gelar ya, tetapi dia mengambil nama Ki kayak gitu. Kalau dulu ada Ki Ageng Suryo Mentaram, Ki Ageng Gribik, Ki Ageng Pemanahan ya. Terus kemudian ada banyak nama-nama yang mengambil nama Ki kayak gitu ya. Yang kadang-kala sebetulnya itu kan nama seperti kalau di dalam tradisi sebagian masyarakat Jawa itu adalah simbol katakanlah wah ini adalah tokoh yang sakti kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya itu lebih merakyat daripada katakanlah title yang lain kayak gitu. Dia
dia kan bagian daripada keraton ya. Kadang-kala keluarganya itu bapaknya itu Raden Muhammad Hisham itu, tapi dia tidak memakai simbol aristokrasinya, tapi memilih untuk menggunakan ki di dalam dirinya kayak gitu. Jadi itu sosok yang unik, menarik, pemimpin organisasi modernis Islam di Indonesia, nasionalis, tetapi juga sangat mengadopsi nilai-nilai kultural yang ada di tempat kelahirannya kayak gitu. Iya Prof, apakah ada latar belakang sosial Prof yang mungkin mempengaruhi mengapa sih akhirnya Ki Bagus ini sangat-sangat mencintai lokalitas di Indonesia gitu, seperti yang tadi Prof juga sampaikan kan, ketika di Yogyakarta itu dahulu kala kan identik dengan ibaratnya feodalisme, kemudian juga dengan gelar-gelar raden dan lain sebagainya. Tapi beliau memilih menanggalkan dan lebih memilih untuk bergelar ki saja seperti itu. Iya, saya kira ini dugaan saya ya. Nanti kita bisa kaji lebih dalam dengan melihat tentang katakanlah interaksi antara keagamaan, nasionalisme, dan lokalitas ya gitu. Dan sepertinya kalau umpamanya pertanyaannya mengapa, Ki Bagus itu mencoba untuk menggabungkan 3 elemen tersebut kayak gitu ya. Bahwa dia itu adalah masih memiliki identitas Jawa, bahwa dia itu terlibat dalam peran-peran kebangsaan, bahwa dia itu adalah seorang pemimpin gerakan modernis Islam. Dan jangan sampai katakanlah misalnya bahwa yang disebut dengan modernisme, keislaman itu kemudian memisahkan dengan kulturnya kayak gitu. Makanya dia meskipun berada di dalam pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi ketua umumnya kalau nggak salah dari tahun 1944 sampai 52, itu identitasnya itu yang ditampilkan bukan memakai katakanlah udeng-udeng Arab kayak gitu ya, bukan pakai sorban atau pakai identitas yang di luar daripada masyarakatnya, tetapi bagaimana dia immerse, menyerap dengan tradisi yang ada di dalam setempat dan kemudian itu tidak menghalangi aktivitasnya di dalam konteks kebangsaan dan keislaman kayak gitu. Jadi ini saya kira motivasi yang mengkombinasikan beberapa elemen sekaligus bahwa katakanlah antara keagamaan, kenasionalisme, dan juga lokalitas itu bisa menyatu dalam diri seseorang kayak gitu. Bahwa ini semuanya itu bisa berada pada satu sosok kayak gitu ya. Iya, luar biasa sekali ya Prof ya, Ki Bagus Hadikusumo ini. Mungkin kita agak flashback ke belakang ya Prof ya. Kalau mungkin kita semua di sini penasaran Prof. Ki Bagus Hadikusumo sendiri belajar Islam atau mengenal Islam itu bagaimana Prof prosesnya? Nah, pada masa itu ada beberapa sistem katakanlah pendidikan yang dialami di dalam konteks ini adalah karena dia aktivis sebagai gerakan Muhammadiyah. Itu adalah di dalam lingkungan sekitarnya, itu ya ada katakanlah madrasah kayak gitu. Dan dia adalah salah satu murid daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, tetapi dia juga sekolah di tempat kalau nggak salah itu adalah di semisal kalau sekarang SD dan sebagainya kayak gitu. Tapi lebih banyak sebetulnya pendidikannya itu ditempuh dari sistem yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mulai dari kan waktu itu dia membangun sekolah kayak madrasah kayak gitu ya, dan juga sekolah rakyat semisal itu ya. Dan juga yang memadukan sebetulnya kalau umpamanya kita lihat sistem pendidikannya itu adalah paduan antara sistem yang ada pada Budi Utomo dan sistem daripada pesantren kayak gitu. Jadi pada tahun 1918 itu kan Kongres Budi Utomo itu dilakukan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu menjadi alat kemudian perkenalan menjadi erat antara Budi Utomo dan Muhammadiyah kayak gitu. Dan sejak saat itulah yang mulai 2021 itu Muhammadiyah menyebar ke seluruh Jawa waktu itu, tahun 2023 seluruh Indonesia. Nah, kemudian sejak pertemuan dengan Budi Utomo, itu sistem dari Budi Utomo itu diadopsi oleh Muhammadiyah di dalam pendidikannya kayak gitu. Termasuk statuten daripada Muhammadiyah itu adalah sebetulnya banyak merupakan pengembangan, modifikasi dan mencontoh daripada Budi Utomo. Nah, sistem pendidikannya ada gurunya namanya Sosro Sugondo. Terus kemudian ada sebetulnya ini keluarga dekat dengan Dr. Sutomo Surabaya kayak gitu ya. Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Sutomo, terus apalagi pokoknya ini keluarga para ya. Dr. Sutomo itu Kiai Suja,
Terus kemudian Haji Fakhruddin itu. Jadi keluarga Hisham itu adalah keluarga ya mungkin babonnya daripada Muhammadiyah, tetapi juga para orang-orang aktivis kesehatan semisal Dr. Sutomo itu kayak gitu. Jadi disinilah yang saya kira bangunan daripada pendidikannya itu ditempuh dalam bentuk katakanlah keagamaannya dari Budi Utomo, dari paduan antara Muhammadiyah dan Budi Utomo, dan kemudian ada lingkungan-lingkungan daripada kehidupan di keraton saya kira mempengaruhi dari sistem pendidikan yang diperoleh dari Ki Bagus Hadikusumo ini. Iya Prof, berarti memang Ki Bagus ini mempelajari Islam selain dari keluarga, kemudian juga dari sekolah, dan kemudian lingkungan sosialnya seperti itu ya Prof. Iya. Tadi di awal juga Prof Najib kan sudah berbicara tentang karakter unik dari Ki Bagus Hadikusumo ini sendiri. Nah kalau untuk karakter-karakter umumnya yang banyak lah mungkin masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tentang Ki Bagus Hadikusumo ini seperti apa sih Prof kira-kira? Ya, kita akan bisa melihat tentang kalau umpamanya kita mencoba untuk mempelajari Ki Bagus sebagai seorang pahlawan gitu ya. Nah, tadi misalnya kita bisa mempelajari Ki Bagus dari segi perannya di dalam Muhammadiyah. Bisa juga melihat Ki Bagus itu mempelajarinya tentang bagaimana interaksinya dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini mungkin kejawaan gitu ya. Terus yang ketiga, tentu saja kita bisa mempelajari Ki Bagus itu dalam perannya katakanlah di sidang-sidang umum, sidang-sidang pembentukan perumusan dasar daripada negara kita. Yang diantaranya itu adalah bahwa negosiasi. Nah, waktu itu kalau umpamanya dalam kita mendengar cerita-cerita di Muhammadiyah itu ya, Kasman Singodimedjo itu yang paling disungkani itu ya Ki Bagus kayak gitu. Untuk itu kan pimpinannya kayak gitu ya di Muhammadiyah. Nah, Hatta itu juga salah satunya itu dalam catatannya yang ada di bukunya Mitsuo Nakamura itu ya. Ya Muhammadiyah itu organisasi modernis, tapi selama ada kaitannya dengan Yogyakarta, maka dia akan mempertahankan tentang budaya lokal yang ada di tempatnya kayak gitu. Jadi di dalam konteks Ki Bagus tadi itu yang dalam konteks kebangsaannya itu saya kira perannya itu adalah menjaga tentang katakanlah kesatuan bangsa ini dari secession atau keterpisahan beberapa bagian karena menghilangkan 7 kata dari piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa tersebut kayak gitu. Dan dia saya kira adalah tokoh yang didengarkan waktu itu, didengarkan oleh Kasman Singodimedjo dan juga didengarkan oleh Hatta dan juga para pemimpin nasional kita kayak gitu ya, karena membawahi sejumlah umat yang cukup besar yang ada di Indonesia ini kayak gitu. Jadi peran yang kita pelajari peran kearifan lokal, lokalitas, nasional dan keislaman yang menyatu pada diri satu orang yang bernama Ki Bagus Hadikusumo ini. Luar biasa sekali ya Prof ya. Seperti yang kita ketahui ya Prof, beliau kan merupakan salah satu anggota tim BPUPK yang merumuskan undang-undang. Menurut Prof Najib sendiri, apa peran utama dari Ki Bagus Hadikusumo dalam forum tersebut? Saya kira itu tadi ya, ini kan ada utusan dari Indonesia Timur datang ke Muhammad Hatta bahwa kalau umpamanya piagam Jakarta itu dipakai, mereka akan memisahkan diri. Hatta sebagai mungkin representasi daripada nasionalis, meskipun dia juga bagian daripada kelompok santri kayak gitu ya. Berkonsultasinya ke siapa? Ke Wahid Hasyim, ke Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan sebagainya. Dan apakah mereka itu bisa menerima kalau umpamanya dihilangkan kayak gitu ya? Saya kira peran inilah yang sangat penting. Dan dari apa yang diputuskan pada waktu itu kan sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu mereka meyakini bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh yang sangat penting di dalam keagamaan dan bisa menerima Pancasila yang seperti kita pegangi saat ini kayak gitu. Dan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai keislamannya dan itu dikorbankan kayak gitu ya. Kepentingan mungkin kepentingan kelompok Islam dalam arti harus memasukkan syariat Islam itu menjadi sesuatu yang lebih komprehensif kayak gitu ya. Dan ini sebetulnya modelnya Pancasila itu sama dengan piagam
Madinah, kayak gitu ya. Yang katakanlah menempatkan seluruh umat di dalam satu bangsa itu, di dalam satu perjanjian itu pada posisi yang equal, setara. Meskipun misalnya Nabi Muhammad dan juga Muhajirin dan Ansor yang di Madinah waktu itu posisinya lebih banyak, mayoritas lah katakanlah kalau umpamanya dalam bahasa sekarang, tetapi di dalam perjanjian Ahdul Madinah, Dusturul Madinah, itu adalah mereka menempatkan semua kelompok agama pada posisi yang setara. Dan ini yang kemudian katakanlah saya kira mirip dengan yang terjadi pada Pancasila. Jadi Pancasila itu seringkali kita sebutkan ya menjadi Indonesia itu menjadi satu-satunya negara yang mengadopsi katakanlah Piagam Madinah itu di dalam konstitusinya ketika menempatkan semua umat beragama itu pada posisi yang setara. Dan di sini ini adalah peran Ki Bagus Hadikusumo itu menjadi sangat penting kayak gitu ya. Dengan semangat keagamaannya, keindonesiaannya itu bisa menerima tentang hal tersebut kayak gitu. Luar biasa ya Prof ya dari Ki Bagus Hadikusumo ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Prof ya. Jadi apa sih Prof inspirasi yang dapat kita ambil dari sosok Ki Bagus Hadikusumo, terutama mungkin generasi muda ya? Seperti apa Prof? Ya, satu hal pertama dia adalah orang yang katakanlah bisa menghargai, bisa menempatkan tentang di mana dia berasal, katakanlah dengan tradisinya, dan kemudian mengangkatnya kayak gitu. Jadi tidak malu dengan identitasnya dan kemudian mengangkat identitas tersebut dalam konteks nasional dan bahkan kemudian internasional, mempromosikan tentang identitas tersebut. Bahkan dia bukan mempromosikannya bukan sekedar membuat flyer, tetapi namanya diubah kayak gitu kan, namanya diubah. Pakaiannya itu dipakai dan ditampilkan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan kayak gitu ya. Terus kemudian bagi anak muda yang lain saya kira kita bisa melihat sosok daripada Ki Bagus Hadikusumo itu adalah sosok yang memiliki loyalitas yang katakanlah kalau umpamanya dalam bahasa keagamaan itu 100% loyal pada agama, 100% loyal pada bangsa, 100% loyal pada nilai kultural yang dimilikinya kayak gitu ya. Jadi ini menjadi 300% lah kayak gitu ya. Jadi tidak kemudian melupakan dari mana dia berangkatnya, melupakan katakanlah akarnya, nah ya. Tetapi punya visi tentang bagaimana kemudian membangun bangsa ini menjadi sesuatu yang menjadi tempat hidup bersama dari umat yang beragam kayak gitu ya. Dan juga kita juga melihat dari sosok Ki Bagus Hadikusumo itu adalah bahwa seorang yang katakanlah aktivis keagamaan itu ya, itu bisa menjadi aktivis negarawan yang baik kayak gitu ya. Bukan kemudian mendikotomikan antara kepentingan agama dengan kepentingan kebangsaan kayak gitu, bahwa bangsa ini adalah menjadi tempat bagi kita semuanya. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu biasanya itu Darul Ahdi Wasyahadah, tempat kita itu membangun kesepakatan bersama dan tempat kita menunjukkan karya-karya terbaik yang kita miliki. Saya kira itu ya. Iya. Luar biasa sekali ya Prof ya Ki Bagus ini, walaupun beliau merupakan seorang tokoh Muhammadiyah tapi beliau tidak melupakan jati dirinya, tidak melupakan akarnya gitu, tidak memisah-misahkan antara kalau saya Islam saja saya tinggalkan mungkin akar saya atau mungkin budaya saya, beliau tidak seperti itu ya. Luar biasa sekali Sobat BKN. Baik, terima kasih banyak Prof Najib. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Prof Najib, sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang semangat perjuangan dari seorang Ki Bagus Hadikusumo untuk terus konsisten atas sesuatu yang beliau yakini. Keteguhan sekaligus kelapangan dada beliau merupakan pelajaran penting bagi kita semua agar mampu menjadi bangsa yang besar dan berwibawa, namun tetap memiliki kerendahan hati dan kebesaran jiwa terhadap sesama. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran daripada ulama-ulama pendahulu kita, serta meneladani mereka.
hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekal hutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memberi tunggal amal dan dosa yang kita berbuat. Kemanakan lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du.